Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita atas kesehatan yang diberikan kepada Allah sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara daring secara lancar tanpa aral suatu apapun. Selanjutnya, sholawat dan salam tak lupa tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti Rohmatur Rashidah selaku pembimbing dan selaku dosen mata kuliah dari Filsafat Pendidikan yang telah memberikan bimbingan kepada kelompok kami. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 12 dari kelas PAIM dengan anggota yaitu Nila Ulfiatur Rahmah, Putri Mistiani, dan Rumiati akan mempresentasikan mengenai konsep pendidikan perspektif Ivan Illich. Yang pertama adalah Selanjutnya adalah riwayat hidup Ivan Illich. Nama Ivan Illich, tempat tanggal lahir di Wina 4 September pada tahun 1926. Dia lahir pada era filsafat kontemporer, alirannya yaitu filsafat anarkisme, dan dia seorang Katolik. Ayahnya seorang insinyur Ivan Illich Peter dan ibunya seorang Eleni Regenstrief Ortilik. Dia meninggal pada tanggal 2 Desember 2002. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan Ivan Illich. Sejak kecil, pada saat ia kecil, Ivan Illich itu tidak pernah mendapatkan pendidikan formal karena Ivan Illich itu harus mengikuti ibunya dan bapaknya yang pindah-pindah tempat tinggal sehingga dia tidak bisa menetap pada satu sekolah, sehingga dia menempuh pendidikan formal itu ketika ia memasuki biara, yaitu pada tahun 1941, dan pada tahun 1901 yaitu pada saat dia berusia 24 tahun ia telah meraih gelar master dalam bidang teologi dan filsafat dari Gregorian University di Roma. Selanjutnya, ia memperoleh gelar doktor filsafat sejarah dengan gelar PhD dari Universitas of Salzburg. Dan pada tahun 1951, Ivan Illich memilih meninggalkan Roma dan hijrah ke New York serta mengikuti program pasca doktoral dengan menulis disertasi tentang kimia berdasarkan karya Santo Albertus Magnus di Princeton University. Selanjutnya, di New York, Amerika Serikat, ia mulai aktif menjadi wakil rektor Universitas Katolik di Puerto Rico dan ikut mendirikan serta sempat menjadi direktur pusat dokumentasi antar budaya di Meksiko. Selanjutnya yaitu riwayat profesi Ivan Illich. Pada saat dia berusia 24 tahun, ia menjadi pastor Katolik. Dan pada saat dia usia 29 tahun, ia menjadi monsinyur termuda dalam sejarah gereja Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1955, ia ditunjuk sebagai wakil rektor Katolik University of Puerto Rico at Ponce. Sejak tahun 1969 sampai dengan 1970, CIDOC mengadakan serangkaian seminar dengan tema Alternative in Education, dan pada saat itu juga Ivan Illich sering memimpin seminar-seminar dengan fokus bidang studi yaitu tentang Amerika Latin. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mistiani dari kelas PAIM dengan NIM 201190440 akan melanjutkan presentasi dari kawan saya Nila, yaitu mengenai konsep pendidikan dari Ivan Illich.
Jadi, Ivan Illich itu siapa? Ivan Illich itu merupakan seorang tokoh humanis radikal yang berusaha melihat posisi dan peran pendidikan masyarakat. Bagi Ivan Illich, sekolah formal hanya memasung kebebasan dan perkembangan manusia. Sekolah itu tidak lagi memadai untuk anak-anak dan juga kaum muda. Nah, Ivan Illich ini mengatakan, sekolah lebih memperbudak orang dengan cara yang lebih sistematis karena hanya sekolah yang dianggap mampu melaksanakan tugas utama, yaitu apa? Membentuk penilaian yang kritis. Dan anehnya, sekolah melakukan tugas tersebut dengan cara membuat pemahaman tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang alam, menjadi tergantung pada proses yang sudah dibentuk terlebih dahulu. Begitu dahsyat pengaruh sekolah atas diri kita, sehingga tidak seorang pun di antara kita itu dapat berharap bahwa ia dapat dibebaskan daripadanya oleh sesuatu yang lain. Kemudian bagi Ivan Illich, konsep pendidikan yang baik itu harus memenuhi 3 syarat. Apa saja? Yang pertama, memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah mendapatkan sumber belajar pada setiap saat. Kemudian yang kedua, memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya. Demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya. Dan yang ketiga, menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan. Kemudian kritikan Ivan Illich sendiri mengenai pendidikan ini lebih disebabkan oleh kebijakan di Amerika Selatan dan juga Amerika Latin yang mewajibkan pendidikan sekolah itu selama 12 tahun. Sedangkan di Amerika Selatan, mereka yang tidak mencapai pendidikan selama 12 tahun itu akan dicap sebagai orang yang terbelakang. Jadi baik di Amerika Selatan maupun di Amerika Latin, kaum miskin itu seperti tidak mempunyai kesamaan sosial ekonomi lantaran kewajiban bersekolah itu tadi. Di kedua kawasan itu, dengan semakin banyaknya sekolah justru kayak semakin melumpuhkan semangat kaum yang miskin dan membuat mereka itu semakin tidak berdaya untuk mengurus pendidikan mereka sendiri. Sekolah di seluruh dunia justru berdampak anti edukasi terhadap masyarakat karena sekolah lalu diakui sebagai satu-satunya spesialis lembaga pendidikan. Kegagalan sekolah dianggap oleh kebanyakan orang itu sebagai bukti bahwa pendidikan itu mahal sekali, sangat rumit, dan hanya untuk segelintir orang saja. Kemudian pandangan-pandangan kritis Ivan Illich terhadap pendidikan umum itu dianggap terangsang setelah pertemuannya dengan Reimer di Puerto Rico sebelumnya. Nah, ia ini lebih mengkritisi dimensi institusional gereja, bahwa gereja meskipun memiliki misi yang profetik, hanya memberikan tanggapan tanpa melakukan tindakan apapun. Dan secara historis, gereja telah melakukan kekerasan pemaksaan budaya pada orang-orang Puerto Rico sebagai imigran di kota New York. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa pandangan-pandangan kritis Ivan Illich terhadap pendidikan umum atau analisis dari Ivan Illich itu sendiri mengenai konsep pendidikan yang tadi sudah sedikit saya singgung dan saya jelaskan. Untuk lebih detailnya lagi, saya harap teman-teman semuanya membaca makalahnya, kemudian jika ada yang belum paham bisa ditanyakan seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, saya yang bernama Rumiati, NIM 201190455. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu mengenai analisis pendidikan Ivan Illich. Langsung saja, Ivan Illich adalah salah seorang yang dianggap berideologi anarkisme pendidikan. Anarkisme pendidikan adalah sudut pandang yang membela pemusnahan seluruh kekangan kelembagaan terhadap kebebasan manusia sebagai jalan untuk mewujudkan sepenuhnya potensi manusia yang telah dibebaskan. Baginya, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan.
Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai pengalaman belajar seorang sepanjang hidupnya. Menurut Ivan Illich, wajib sekolah karena sekolah menimbulkan polarisasi dalam masyarakat. Negara dinilai seperti kasta-kasta yang derajat pendidikannya diketahui jumlah rata-rata, banyaknya tahun pendidikan yang dilaksanakan bagi warganya. Suatu penilaian yang berkaitan erat dengan pendapatan per kapita. Secara garis besar, pemikiran pendidikan Ivan Illich adalah membatasi peran sekolah. Beberapa pemikiran pendidikan Ivan Illich mengenai komponen pendidikan diantaranya adalah yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai hal yang maksimal dan yang diinginkan dalam output pendidikan. Perlu rasanya untuk sejenak melihat dan merumuskan tujuan-tujuan dari pendidikan itu sendiri. Menurut Illich, sistem pendidikan yang baik dan membebaskan harus mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan harus menyediakan bagi semua orang yang ingin belajar peluang untuk menggunakan sumber-sumber daya yang ada pada suatu ketika dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan apa yang mereka ketahui untuk menemukan orang yang ingin belajar dari mereka. Yang ketiga, sistem pendidikan dapat memberi peluang kepada semua orang yang ingin menyampaikan suatu masalah ke tengah masyarakat untuk membuat keberatan mereka diketahui oleh umum. Sekolah juga mengajarkan kita bahwa pengajaran menghasilkan kegiatan belajar. Adanya sekolah menghasilkan permintaan akan sekolah. Begitu juga kita belajar membutuhkan sekolah. Semua kegiatan kita cenderung berbentuk relasi klin dengan lembaga-lembaga spesialisasi lainnya. Nilai-nilai yang telah dikembangkan yang ditanamkan sekolah merupakan nilai yang bisa dikuantifikasi. Sekolah memasukkan orang muda ke suatu dunia di mana segala sesuatu dapat diukur, termasuk imajinasi mereka dan juga manusia itu sendiri. Tujuan pendidikan yang dipaparkan Ivan Illich menurut penelitian yang sebagaimana dikatakan tidak relevan dengan pendidikan Islam, karena Ivan Illich berpikir bahwa tujuan pendidikan adalah kebebasan dalam mencapai ilmu dan memberikan ilmu tanpa mempertimbangkan perubahan perilaku individu. Sedangkan Islam walaupun juga mengajarkan umatnya untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya, tetapi sangat menekankan pada perubahan perilaku individu. Sebagaimana hasil dari proses pendidikan Islam sangat menjunjung tinggi pendidikan akhlak. Karena seperti yang dijelaskan Rema Yulis dalam bukunya bahwa salah satu dimensi manusia yang sangat diutamakan dalam pendidikan Islam adalah akhlak. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada kelompok 12. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.